Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kobaran api menghanguskan 4 kios, sebuah mobil dan 1 unit motor di pemukiman padat penduduk di Desa Bojong Haraja, Kabupaten Sukabumi. 1 orang tewas akibat kecelakaan maut di Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Ratusan mahasiswa ITB dikabarkan menjadi korban penipuan investasi dan terlilit utang pinjaman online atau pinjol. Kita ke informasi selanjutnya. Kecelakaan maut terjadi di Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta pada Rabu siang. Sebuah truk box yang melaju kencang menabrak truk kontainer yang sedang berhenti di bahu jalan. 1 orang tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Kerasnya benturan menyebabkan truk box ini hancur di bagian depan usai menabrak sebuah truk kontainer di ruas Tol Cipularang di kilometer 13550 jalur B ruas Tol Cipularang, tepatnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kecelakaan terjadi saat truk box yang dikemudikan Heru Krisdianto melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Tiba di kilometer 103, truk berusaha menghindari kendaraan kontainer yang sedang berhenti di bahu jalan. Namun, lantaran jaraknya terlampau dekat, tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Jadi antara kontainer yang sedang gangguan di lajur darurat datang menyelip ke kiri, kurang antisipasi KR box dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga menabrak kontainer yang lagi gangguan. Untuk korban sementara meninggal 1 di tempat dan luka berat 1. Sementara di rumah sakit Abdul Rozak Purwakarta. Bapak dari mana kemana? Dari Depok. Mau ke Jakarta? Mau ke Jakarta atau? Iya, dari Padalarang mau ke Jakarta. Bapak nyalip kiri atau sini? Enggak. Karena kan di depan saya ada mobil. Kecelakaan menyebabkan kernet truk box atas nama Jeki Yanto berusia 31 tahun, warga Bandar Mataram, Lampung Tengah, meninggal dunia. Sementara sang pengemudi mengalami luka-luka. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta. Sementara bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Polderek Jatiluhur Purwakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Bandung. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Kecelakaan maut yang menimbulkan korban jiwa sebelumnya juga terjadi di Tol Cipali kilometer 139 Indramayu pada Selasa pagi lalu. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang tewas, salah 1 korban dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sukajaya, Kabupaten Kuningan. Para korban kecelakaan maut di ruas Tol Cipali kilometer 139 Indramayu dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Cideres Majalengka karena mengalami luka-luka. Sebelum kecelakaan, sopir minibus mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan diduga akibat sopir menjalankan mobil secara ugal-ugalan. Waktu aku naik juga aku sebenarnya udah curiga kok sopirnya bawa mobilnya agak kurang hati-hati gitu. Kenceng. Iya kencang, terus juga antara mobil satu sama antara mobil belakang sama depan itu jaraknya dikit, deket banget. Dari 10 korban yang masuk Rumah Sakit Umum Cideres Majalengka, 3 orang diantaranya meninggal dunia, sedangkan 7 lainnya masih dalam perawatan intensif. Dari 7 yang mengalami luka-luka, Ya. 1 mengalami luka berat, yang 4 itu sedang, dan yang 2 luka ringan sedang dalam proses untuk pulang. Tasum, salah satu korban tewas dalam kecelakaan maut di Tol Cipali kilometer 139 Indramayu, hendak menikahkan anaknya. Namun takdir berkata lain. Warga Desa Sukajaya Kabupaten Kuningan ini ikut menjadi korban tewas dalam perjalanan pulang kampung bersama teman satu desa usai mencari nafkah sebagai pekerja bangunan di Bekasi. Ini kan mau hajatan Pak,
mau ngawinin, saudaranya juga mau kawinkan, ngawinin, terus dia ini juga mau hajat. Anaknya mau kawin. Mau nikahkan gitu. Sebagai kepala desa di sini gimana Pak dengan adanya musibah seperti ini Pak? Ya intinya saya prihatin Pak. Ini kan musibah yang tidak diduga ya. Jadi ini kembali ke takdir mungkin ya Pak. Siapa yang tahu, siapa yang mau ada musibah seperti ini, pada dasarnya mereka juga pulang ke sini kan intinya mau hajat, dia tidak tahu bahwa dia hanya mengantarkan nyawa di jalanan. Korban merupakan tulang punggung keluarga, meninggalkan seorang istri bernama Arinti dan 2 anak bernama Adi Priyatna dan Gio Repaldi. Usai disolati oleh keluarga, jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum Desa Sukajaya. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan dan Majalengka. 2 pemuda tewas bersimbah darah setelah menjadi korban pembegalan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung. Hingga kini, kematian kedua warga Kota Cimahi tersebut masih diselidiki polisi. Suasana duka menyelimuti warga RT 4 RW 15 Jalan Pesantren Kota Cimahi. 2 warga kampung tersebut, Muhammad Reza Satria dan Galih, menjadi korban begal. Keduanya tewas karena pembegalan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung pada Rabu dini hari. Anggota keluarga tidak kuasa menahan tangis saat mendengar kabar Muhammad Reza tewas dengan cara tragis. Korban menjalani autopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bayangkara Polri, Kota Bandung. Keluarga tidak menyangka komunikasi pada malam jelang kematian menjadi pertemuan terakhir dengan korban. Keluarga tidak mengetahui tujuan korban pergi menjelang subuh bersama tetangganya Galih yang juga tewas karena pembegalan. Oh subuh pergi? Kan kejadian itu kan 3:30 udah pada tinggal oleh Pak lah sebenarnya. Jam berapa pergi Pak? Ya paling sebelumnya, saya nggak tahu. Jam 3-an menurut berita. Penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung masih menyelidiki kasus pembegalan yang menewaskan kedua korban. Jenazah mereka dimakamkan di pemakaman umum Al-Makom Cibabat, Kota Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. 4 pelaku sindikat uang palsu yang dipasarkan di wilayah Jabodetabek dan Jawa Tengah ditangkap aparat Polsek Bogor Timur. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang palsu senilai 15 juta rupiah, materai, cukai, dan alat cetak. Sindikat uang palsu dibekuk petugas Polsek Bogor Timur setelah terbukti mengedarkan uang palsu di wilayah Kota Bogor. Para pelaku yang memiliki berbagai peran diciduk di sejumlah wilayah di kawasan Bogor, Jakarta Pusat, serta Semarang, Jawa Tengah. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memasarkan uang palsu pecahan 100.000 dengan nilai perbandingan 100.000 uang asli ditukar dengan 200.000 uang palsu. Salah satu pelaku yang merupakan mantan karyawan percetakan mengaku telah memproduksi uang palsu senilai 30 juta rupiah. Jadi saya baru kisaran sebulan lebih enggak, cuman dapat barang dari teman. Ya, kalau bahannya dapat dari mana? Sana dari sana. Udah berapa lama? Dari Semarang. Dari Semarang. Sebulan lebih enggak? Sekali produksi berapa banyak? Berapa banyak? Sekali transaksi paling banyak berapa? Belum pernah produksi ini. Oh, belum pernah. Belum. Udah produksi berapa banyak yang belum ditransaksi ini? Ya belum ini. Dia berapa? 20 berapa enggak? 20 lebih enggak? STNK dan surat nikah itu lain berapa banyak juga yang diproduksi? Belum, itu baru tes saja. Belum ini baru. Pemesannya siapa? Dipakai sendiri, cuman nggak bagus, jadi kita nggak produksi. Masyarakat melapor secara tertulis kepada pihak Polsek Bogor Timur dengan melampirkan beberapa lembar uang rupiah pecahan 100.000 yang diduga palsu. Jadi dasar laporan masyarakat tersebut dari Polsekta Bogor Timur melaksanakan penyelidikan dan memancing untuk bertransaksi dengan terduga pelaku sehingga terjadilah komunikasi dan janjian kepada pelaku ini untuk membeli mata uang rupiah yang diduga palsu tersebut dengan perbandingan 1:2. Artinya uang 100.000 yang asli ditukar dengan uang 200.000 yang diduga palsu.
Dan pada waktu hari kejadian ini berhasil diamankan sejumlah kurang lebih 15.200.000 pecahan 100.000 yang diduga palsu. Dari tangan pelaku, petugas menyita uang palsu senilai 15 juta rupiah, puluhan materai, cukai rokok palsu, serta alat cetak sebagai barang bukti. Para sindikat bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.